Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Siti Murdianingsih SST Mkom dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa salam dan sholawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya. Dan pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sepatah demi kata sebuah pidato mengenai bencana alam. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia memang sedang diguncang berbagai bencana alam, hampir di seantero negeri. Mulai dari tsunami, banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Beragam teori diajukan untuk dijadikan penyebab lahirnya bencana tersebut, mulai dari penggundulan hutan, penyalahgunaan lahan, sampai global warming. Maka dari persepsi inilah kita perlu mengetahui pengertian dari bencana alam itu sendiri. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan. Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia. Misalnya gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Pemakaian istilah alam juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri. Mulai dari kebakaran yang mengancam bangunan individual, sampai peristiwa tubrukan meteor besar yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, marilah kita bersama-sama merenung sejenak bahwa fenomena ini sudah tertulis sejak lama dalam Al-Quran. Secara lebih luas, An-Nisa ayat ke-79 bahwa apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Artinya, hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan termasuk diantaranya bencana alam, tak lain adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau di Indonesia terjadi begitu banyak bencana, kemungkinan memang disebabkan oleh orang Indonesia itu sendiri. Kalau boleh berpendapat, barangkali bencana ini lumrah. Situasi politik dan sosial di Indonesia memang sedang carut-marut. Bencana alam yang terjadi semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak sebenarnya bisa beradaptasi dengan sendirinya. Namun karena kebutuhan manusia yang memilih untuk sejahtera, sekarang jugalah yang membuat perkembangan dan pertumbuhan tidak seimbang. Ketika semua berusaha berubah menjadi kehidupan serba mudah, saat itu juga kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan alam. Sebagai manusia pasti kita iba dan mau berbuat sesuatu. Namun sebagai kelompok yang masing-masing mementingkan kepentingannya, akankah berbuat sesuatu untuk alam? Atau akankah malah berbuat sesuatu yang menguntungkan dari kondisi buruk tersebut? Ada apa ini? Adakah yang kurang tepat dan salah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ini? Mulai dari ancaman disintegrasi, penggundulan hutan, kemungkaran dan kemaksiatan terpampang di depan mata kita lewat media surat kabar, radio dan televisi, bahkan sosial media.
Adakah solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan tuntas dan segera? Alam akan rusak atau binasa itu adalah hasil akan akibat ulah manusia itu sendiri. Kita ambil contoh di mana kita menanam tumbuhan dan merawatnya dengan memupuk, maka tumbuhan itu akan balik menghasilkan apa yang kita mau. Tetapi jikalau kita mau sepelekan dan sebaliknya, artinya tak akan pula kita urus, maka hasilnya akan rusak pula, bahkan mati. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, untuk itu mari kita tumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia. Rasa cinta tanah air Indonesia yang hendaknya kita tumbuhkan dalam hati kita masing-masing. Tampaknya rasa cinta tanah air Indonesia telah mulai luntur dalam praktek kehidupan sehari-hari. Marilah kita wujudkan bersama melalui gerakan dan kesadaran cinta kita terhadap tanah air, di mana tempat kita berpijak, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan Ranggadipa, NPM 2006700053 dari Prodi Teknik Informatika C semester 2 Universitas Mandiri. Terima kasih.